Pecahnya kerajaan Salomo. Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Mendengar hal itu, Yerobeam bin Nebat yang masih di Mesir, karena melarikan diri dari hadapan Raja Salomo, kembali dari Mesir. Mereka mengutus orang memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dan seluruh jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan kami. Sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan kuk berat yang dibebankannya kepada kami. Maka kami akan mengabdi padamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Pergilah selama 3 hari, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu rakyat itu pun pergi. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang mengabdi pada Salomo ayahnya semasa hidupnya. Katanya, "Apa nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi pada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka akan menjadi hamba-hambamu seumur hidupmu." Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu dan meminta nasihat kepada orang-orang muda yang besar bersama-sama dengan dia dan yang melayani dia. Katanya kepada mereka, "Apa nasihatmu? Bagaimana kita menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, 'Ringankanlah kuk yang dibebankan ayahmu kepada kami'?" Lalu orang-orang muda yang besar bersama-sama dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, 'Ayahmu telah memberatkan kuk kami, tetapi engkau ringankanlah beban kami.' Jadi beginilah harus kau katakan kepada mereka, 'Keinginanku lebih besar daripada keinginan ayahku. Sekarang ayahku telah membebani kamu kuk yang berat, tetapi aku akan memperberat kukmu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi." Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, "Kembalilah kepadaku lusa." Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Sesuai dengan nasihat orang-orang muda itu, ia berkata kepada mereka, "Ayahku telah memperberat kukmu, tetapi aku akan memperberatnya lagi. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi." Jadi, raja tidak mendengarkan rakyat, karena perubahan itu memang dari Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang disampaikannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka, rakyat menjawab raja, "Bagian apa yang kita peroleh dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, sekarang uruslah rumahmu sendiri, hai Daud." Lalu pergilah orang Israel ke kemahnya. Namun, bagi orang Israel yang tinggal di kota-kota Yehuda, Rehabeam tetap menjadi raja atas mereka. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram, kepala pekerja paksa, tetapi seluruh Israel melempari dia dengan batu sampai mati. Raja Rehabeam lalu bergegas menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah, lalu menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain suku Yehuda saja. Setibanya di Yerusalem, Rehabeam mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 orang pilihan yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dan mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabeam,
anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah, demikian: Katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin, serta selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju memerangi saudara-saudaramu, orang Israel. Pulanglah kamu ke rumah masing-masing, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang lagi sesuai dengan firman Tuhan. Yerobeam memulai ibadah baru. Yerobeam kemudian memperkuat Sikem di pegunungan Efraim dan tinggal di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Yerobeam berkata dalam hatinya, kini kerajaan itu mungkin kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan kurban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka hati bangsa ini akan berbalik lagi kepada Tuhan mereka. Rehabeam, Raja Yehuda, mereka akan membunuh aku dan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah meminta nasihat, Raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, lalu ia berkata kepada mereka, sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah ilah-ilahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Kemudian ia menaruh 1 lembu di Betel dan menempatkan lembu yang lainnya di Dan. Hal itu menyebabkan dosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia juga membuat kuil-kuil pemujaan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menetapkan suatu hari raya pada tanggal 15 bulan ke-8, sama seperti hari raya di Yehuda, dan ia sendiri naik ke mezbah itu. Demikianlah dilakukannya di Betel. Ia mempersembahkan kurban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Ia menugaskan juga di Betel imam-imam untuk tempat-tempat pemujaan yang telah dibuatnya. Ia naik ke mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada tanggal 15 bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menetapkan 1 hari raya bagi orang Israel dan ia naik ke mezbah itu untuk membakar kurban. Yerobeam dan abdi Allah dari Yehuda. Ketika Yerobeam berdiri dekat mezbah untuk membakar kurban, atas perintah Tuhan, seorang abdi Allah datang dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan, ia berseru terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seorang anak akan lahir bagi keluarga Daud, Yosia namanya. Di atasmu ia akan menyembelih para imam tempat-tempat pemujaan yang membakar kurban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada hari itu juga ia memberi suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib yang telah difirmankan Tuhan. Sesungguhnya mezbah itu akan pecah dan abu yang di atasnya tumpah. Ketika raja mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel, ia mengulurkan tangannya dari dekat mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kaku sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecah dan abunya tumpah dari mezbah itu sesuai dengan tanda ajaib yang diberikan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berkatalah raja kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat ditarik kembali. Abdi Allah itu pun memohonkan belas kasihan Tuhan. Lalu tangan raja itu dapat ditarik kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian raja berkata kepada abdi Allah itu, marilah pergi bersamaku ke rumah, segarkan dirimu dan aku akan memberimu hadiah. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku,
Aku tidak akan pergi bersamamu dan tidak akan makan roti atau minum air di tempat itu. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku oleh firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu ia pergi melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang dilaluinya untuk datang ke Betel. Seorang nabi tua tinggal di Betel. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Perkataan yang disampaikannya kepada raja juga mereka ceritakan kepada ayah mereka. Kemudian ayah mereka bertanya, jalan manakah yang ditempuhnya? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Ia berkata kepada anak-anaknya, pasanglah pelana pada keledai bagiku. Setelah mereka memelana keledai baginya, ia menunggangnya. Ia pergi menyusul abdi Allah itu dan mendapatinya sedang duduk di bawah sebuah pohon tarbantin. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah dia. Katanya kepadanya, marilah pergi bersamaku ke rumah untuk makan roti. Tetapi ia menjawab, aku tidak dapat pergi bersamamu dan singgah. Aku juga tidak akan makan roti atau minum air bersamamu di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku oleh firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu kata nabi tua itu kepadanya, aku juga seorang nabi seperti engkau. Atas perintah Tuhan, seorang malaikat berkata kepadaku, bawalah dia kembali bersamamu ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Demikian ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama dia lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sementara mereka duduk di depan meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak memelihara segala perintah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti serta minum air di tempat ini, padahal ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipasanglah pelana pada keledai baginya. Orang itu pergi dan di tengah jalan seekor singa menyerang dan membunuh dia. Mayatnya tercampak di jalan, sedangkan keledai itu berdiri di sampingnya. Dan singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat yang tercampak di jalan dan singa yang berdiri di sampingnya. Mereka lalu pergi dan menceritakannya di kota tempat nabi tua itu tinggal. Ketika nabi yang membujuk dia kembali dari jalannya mendengar hal itu, ia berkata, dialah abdi Allah yang memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya, sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakannya kepadanya. Lalu ia berkata kepada anak-anaknya, pasanglah pelana pada keledai bagiku. Mereka pun memelananya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu yang tercampak di jalan, sedangkan keledai dan singa yang berdiri di samping mayat itu. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi itu mengangkat mayat abdi Allah itu, meletakkannya di atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya dalam kuburnya sendiri dan mereka meratapi dia. Aduh saudaraku, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur tempat abdi Allah itu dikuburkan. Taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang telah diserukannya atas perintah Tuhan terhadap mezbah yang di Betel itu dan terhadap semua kuil di tempat-tempat pemujaan di kota-kota Samaria pasti akan terjadi.
Sesudah peristiwa itu pun, Yerobeam tidak berbalik dari hidupnya yang jahat itu. Ia mengangkat lagi imam-imam dari kalangan rakyat untuk tempat-tempat pemujaan. Siapa saja yang mau ditahbiskannya menjadi imam untuk tempat-tempat pemujaan. Hal itu menjadi dosa keluarga Yerobeam, sehingga mereka dibasmi dan dipunahkan dari muka bumi. Nubuat Nabi Ahia atas keluarga Yerobeam. Pada waktu itu, Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya orang tidak mengetahui bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah 10 roti, kue dan madu, 1 buli-buli madu, lalu pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Adapun Ahia tidak dapat melihat lagi, matanya sudah rusak karena usianya. Tetapi Tuhan telah berfirman kepada Ahia, "Sesungguhnya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya." Ketika perempuan itu masuk, ia berbuat seolah-olah ia orang lain. Segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkahnya memasuki pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapa engkau berlaku seolah-olah engkau orang lain? Aku diutus menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari antara bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah mengoyak kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang memelihara segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dengan melakukan hanya yang benar di mataku. Engkau telah melakukan perbuatan jahat, lebih dari semua orang yang mendahului engkau. Engkau telah membuat bagimu ilah-ilah lain dan patung-patung tuangan, sehingga membangkitkan murkaku. Bahkan kau telah membelakangi aku. Sebab itu, aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan dari Yerobeam setiap laki-laki, baik yang terikat maupun yang bebas di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang yang menyapu tahi sampai habis. Siapa dari keluarga Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara, sebab Tuhan telah berfirman, "Tetapi engkau pulanglah ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia. Hanya dialah dari keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur, sebab di antara keluarga Yerobeam hanya pada dialah Tuhan Allah Israel mendapati sesuatu yang baik. Tuhan akan membangkitkan bagi dirinya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam, seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan mengajar orang Israel seperti gelagah yang diguncang-guncang di air, dan ia akan mencabut mereka dari tanah yang baik ini, yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat, karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, sehingga membangkitkan murka Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel, oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Sesudah itu istri Yerobeam berangkat pulang, lalu sampai di Tirsa. Pada saat ia melangkahi ambang pintu rumah, anak itu meninggal. Seluruh Israel menguburkannya dan meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan hambanya Nabi Ahia.
Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Yerobeam memerintah selama 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Lalu Nadah anaknya menjadi raja menggantikan dia. Kekejian Yehuda di masa Rehabeam. Adapun Rehabeam anak Salomo memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia memerintah selama 17 tahun di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel sebagai tempat ia menaruh namanya. Nama ibunya Naamah, seorang perempuan Amon. Orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menimbulkan kecemburuannya dengan dosa yang mereka lakukan, melebihi segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Mereka juga mendirikan tempat-tempat pemujaan serta tugu-tugu dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka melakukan segala yang menjijikkan seperti bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Pada tahun kelima pemerintahan Raja Rehabeam, Sisak, Raja Mesir, maju menyerang Yerusalem. Ia merampas perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga dan mempercayakannya kepada kepala-kepala pengawas yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, para pengawal membawa perisai-perisai itu. Kemudian mereka mengembalikannya ke kamar jaga para pengawal. Selebihnya dari riwayat Rehabeam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Terjadi perang terus-menerus antara Rehabeam dan Yerobeam. Rehabeam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya Naamah, seorang perempuan Amon. Lalu Abiam, anak Rehabeam, menjadi raja menggantikan dia.